Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelumnya aku doakan semoga kita senantiasa berada di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam tradisi tasawuf, bahasa tidak semata-mata bunyi yang keluar dari mulut manusia. Ia adalah jembatan antara jiwa manusia dan kehadiran ilahi. Bahasa dalam dunia sufi seringkali melampaui kata-kata, melampaui kalimat, dan bahkan melampaui makna harfiah. Seorang sufi menyadari bahwa bahasa yang sesungguhnya bukan hanya ucapan, melainkan juga diam yang penuh makna, zikir yang khusyuk, dan tangisan yang tulus. Semua itu adalah ekspresi rohani yang berbicara kepada Allah dalam bentuk yang lebih murni dari sekedar ucapan lisan. Para sufi menyebut ini sebagai lughah al-qalb atau bahasa hati. Hati yang bersih mampu menangkap isyarat dari Allah yang tidak selalu bisa dijelaskan melalui bahasa manusia biasa. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak tarekat sufi, latihan menyucikan hati menjadi prioritas utama. Hati yang suci akan menjadi wadah bagi turunnya ilham dan cahaya pengetahuan ilahi. Zikir misalnya bukan hanya pengulangan nama-nama Allah, ia adalah bahasa ilahi dalam bentuk getaran rohani. Ketika seorang sufi menyebut "Ya Allah" dengan penuh kesadaran dan cinta, maka seakan-akan ia sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya dalam bahasa yang hanya mereka berdua yang memahaminya. Bahasa zikir ini tidak perlu diterjemahkan karena maknanya meresap langsung ke dalam ruh. Bahkan diam orang sufi pun bisa menjadi bahasa. Diamnya bukan karena kehilangan kata, melainkan karena ia sedang mendengarkan suara batin dan bisikan ilahi. Imam Ja'far As-Shadiq pernah berkata, diam adalah salah satu pintu menuju hikmah. Dalam diam, jiwa tidak hanya tenang, tetapi juga lebih peka terhadap ilham yang datang dari Allah. Ilham inilah yang menjadi petunjuk dalam perjalanan ma'rifat. Bahasa dan ilham ilahi ini tidak bisa diperoleh begitu saja. Ia adalah buah dari perjalanan panjang yang disebut suluk, perjalanan spiritual menuju Allah. Dalam suluk, seorang murid dibimbing oleh seorang mursyid untuk membersihkan hatinya dari segala nafsu dan kepentingan duniawi. Ketika hati sudah menjadi jernih, maka bahasa ilahi mulai terdengar. Ia bisa hadir dalam bentuk intuisi, firasat yang tajam, atau bahkan bisikan hati yang menyentuh. Para sufi besar seperti Rumi, Ibnu Arabi, dan Al-Hallaj adalah contoh mereka yang hidup dalam kesadaran akan bahasa ilahi. Rumi menyebut cinta sebagai bahasa paling murni yang menyatukan makhluk dengan Sang Khalik. Ibnu Arabi membahas tentang wahyal ilham, wahyu dalam bentuk ilham yang diperoleh oleh orang-orang yang telah mencapai maqam tinggi dalam makrifat. Sedangkan Al-Hallaj dengan syair-syair ekstatisnya menyampaikan bahasa ilahi melalui puisi dan syair yang membakar hati pencari Tuhan. Bahasa ilahi juga hadir melalui alam. Seorang sufi bisa menangkap pesan Allah dari desiran angin, cahaya matahari, bahkan dari tangisan anak kecil. Ini karena bagi mereka seluruh ciptaan adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang membawa pesan dari Sang Pencipta. Maka ma'rifatullah bukanlah tujuan yang terpisah dari dunia, tetapi justru melibatkan keterhubungan mendalam dengan segala yang ada sebagai pantulan dari wujudnya.
Disinilah pentingnya memahami bahwa jalan tasawuf adalah jalan keheningan yang penuh makna, jalan bahasa yang tak bersuara namun begitu terang. Bahasa ilahi bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk dihayati dalam keseharian. Ketika kita mulai mengasah kesadaran batin, menjaga zikir dan meresapi diam, maka perlahan-lahan pintu bahasa ilahi akan terbuka. Dan ketika ia terbuka, kita tidak lagi hanya berbicara kepada Allah, tetapi juga mulai mendengar jawabannya dalam cara yang tak dapat dijelaskan, namun sangat nyata bagi hati yang hidup. Dalam tasawuf, ilham bukan sekedar inspirasi sesaat yang muncul dalam pikiran. Ia adalah cahaya yang memancar dari Allah ke dalam hati hambanya yang terpilih. Ilham merupakan bentuk komunikasi spiritual antara Sang Khalik dengan makhluknya, yang tidak melalui lidah, tetapi melalui lubuk hati yang paling dalam. Dan bukan setiap hati mampu menampung ilham, sebab hanya hati yang bersih dan tenanglah yang mampu menjadi cermin bagi cahaya Tuhan. Para sufi membedakan antara ilham dan was-was. Ilham berasal dari malaikat atau langsung dari Allah, membawa kedamaian, keyakinan dan pencerahan. Sementara was-was datang dari syaitan, menggelisahkan, meragukan dan menjauhkan dari keikhlasan. Maka salah satu tugas utama seorang sufi adalah menyucikan batin agar bisa membedakan antara keduanya. Ilham tidak datang begitu saja. Ia turun kepada mereka yang telah berjalan jauh dalam perjalanan ruhani, mereka yang telah melewati maqamat atau tahapan-tahapan spiritual seperti tobat, zuhud, sabar, tawakal, dan ridho. Ketika seorang sufi sudah sampai pada makom yang cukup tinggi, Allah memberikan karunia berupa ilham sebagai penuntun langkah dalam menghadapi kehidupan dan dalam mendekatkan diri kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ilham adalah tanda bahwa Allah sedang berbicara denganmu dalam diam. Maka berhentilah berbicara dan dengarkan. Kalimat ini menunjukkan bahwa ilham bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan, melainkan ditunggu dengan penuh sabar dan takzim. Ilham tidak bisa ditarik dengan akal, melainkan ditarik dengan kelembutan hati dan keikhlasan niat. Dalam sejarah para wali Allah, kita menemukan banyak kisah tentang ilham yang membimbing mereka. Salah satunya adalah kisah sufi besar Ibrahim bin Adham. Ia pernah mendapat ilham dalam tidurnya bahwa jika ingin dekat dengan Allah, ia harus meninggalkan kerajaan dan hidup dalam pengembaraan. Ia pun mengikuti ilham itu, meninggalkan tahta dan menjalani hidup sebagai pencari Tuhan. Dari sana lahirlah pelajaran bahwa ilham terkadang menuntun manusia untuk meninggalkan kemewahan demi menemukan makna sejati kehidupan. Namun ilham bukan hanya tentang pilihan-pilihan besar dalam hidup. Ia juga bisa hadir dalam hal-hal kecil sehari-hari, dalam memilih kata yang tepat ketika menasihati seseorang, dalam menahan diri dari kemarahan, dalam tiba-tiba merasa tenang saat berdoa, atau dalam menangis tanpa sebab yang jelas. Semua itu adalah bentuk-bentuk halus dari ilham yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Para sufi percaya bahwa salah satu tentang seseorang mendapat ilham adalah ketika ia menjadi pribadi yang tidak banyak bicara, namun perkataannya penuh hikmah. Hatinya tenang dan lapang meskipun hidupnya sederhana. Ia tidak mudah terguncang oleh pujian maupun cacian, sebab ia berjalan bukan berdasarkan opini manusia, melainkan berdasarkan petunjuk dari Allah yang ia rasakan langsung dalam batinnya. Dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan bahwa ilham diberikan kepada manusia dan bahkan hewan.
Dalam surat Asy-Syams ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Dan dalam surat An-Nahl ayat 68, bahkan lebah pun mendapat ilham, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Ini menunjukkan bahwa ilham adalah hak prerogatif Allah dan bisa Dia anugerahkan kepada siapapun yang Dia kehendaki, tanpa batasan status sosial atau latar belakang. Ilham bukan tujuan, tapi cahaya yang menuntun menuju tujuan, ma'rifatullah. Dan cahaya ini hanya akan menyinari hati yang tidak tertutup oleh kabut, hawa nafsu, dan kesombongan. Oleh karena itu, jalan tasawuf memfokuskan pada penyucian hati, agar kita layak menerima ilham sebagai karunia dari Allah, sebagai peta rahasia yang menuntun dalam gelapnya dunia menuju terang hakikat. Ma'rifatullah adalah puncak dari perjalanan ruhani seorang sufi. Ia bukan hanya sekedar mengenal nama-nama Allah, bukan pula sekedar memahami sifat-sifatnya secara intelektual. Ma'rifatullah adalah pengenalan hati dan ruh yang begitu dalam, begitu intim, sehingga batas antara hamba dan Tuhan menjadi sirna dalam samudera cinta dan kehadiran. Di tahap ini, bahasa dan ilham ilahi menjadi sarana penguatan hubungan langsung antara makhluk dan Sang Khalik. Dalam ma'rifat, seorang hamba tidak lagi mencari Allah dengan argumentasi, tapi dengan penyaksian. Mereka tidak hanya berbicara tentang Allah, tapi merasakan kehadirannya dalam setiap hela napas dan detak jantung. Inilah keadaan hudur al-qalb, kehadiran hati yang total kepada Allah. Dalam keadaan ini, setiap kejadian di dunia dianggap sebagai isyarat dari Tuhan. Seorang sufi yang telah mencapai ma'rifat tidak lagi melihat peristiwa dunia sebagai hal yang acak. Ia melihat semuanya sebagai pesan yang dikirim Allah untuk membimbing, memperingatkan, atau menghibur. Ia bisa membaca isyarat ilahi dalam kegelapan, dalam kesedihan, bahkan dalam perjumpaan singkat dengan orang asing. Dunia menjadi kitab terbuka dan hatinya menjadi pembacanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa salah satu ciri orang yang mengenal Allah dalam kemampuannya menangkap bahasa kejadian. Ia membaca hikmah dari setiap peristiwa, bukan dengan logika semata, tapi dengan mata hati. Ketika diuji, ia tidak mengeluh, tapi bertanya, apa yang ingin Allah ajarkan padaku melalui ini? Ketika diberi nikmat, ia tidak lupa, tapi bersyukur sambil menyadari bahwa itu hanya titipan. Ma'rifatullah juga mengubah cara seseorang berbicara dan diam. Ia menjadi lebih selektif dalam berkata-kata, karena menyadari bahwa setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Ia lebih banyak diam bukan karena tidak tahu, tapi karena merasa bahwa yang lebih penting adalah mendengar suara Allah di dalam hati. Bahkan, senyumnya bisa menjadi bahasa kebaikan dan tatapannya bisa menenangkan orang lain. Semua itu karena hatinya terhubung dengan sumber kedamaian sejati. Dalam dunia tasawuf, ma'rifatullah sering dianalogikan sebagai matahari, sementara syariat dan tarekat adalah jalannya. Bahasa dan ilham ilahi menjadi cahaya bulan yang menuntun malam-malam panjang perjalanan menuju fajar ma'rifat. Tanpa kepekaan terhadap ilham dan tanpa kemampuan memahami bahasa ilahi, maka seseorang akan tersesat dalam gelapnya ego dan hawa nafsu. Namun perlu diingat, ma'rifatullah bukanlah akhir. Ia adalah permulaan dari kehidupan yang baru, kehidupan batin yang sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Orang yang telah sampai pada ma'rifat tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk mencerminkan keindahan dan kasih sayang Allah di dunia. Tindakannya menjadi ibadah,
Fikirannya menjadi zikir dan hatinya menjadi cermin ilahi. Para wali Allah seperti Rabi'ah Al-Adawiyah dan Syekh Ahmad Al-Rifai hidup dalam keadaan ma'rifat yang menjadikan mereka seperti lautan yang tenang, tidak terguncang oleh dunia, tidak terikat oleh penilaian manusia. Mereka memandang hidup sebagai anugerah untuk menyebarkan cinta dan kebaikan, karena telah merasakan bahwa hakikat kehidupan adalah penghambaan total kepada Allah semata. Di sini kita belajar bahwa ma'rifatullah bukanlah hasil dari membaca buku atau banyaknya hafalan. Ia adalah hasil dari keterbukaan hati terhadap bahasa ilahi dan ilham yang lembut. Ia adalah cahaya yang hanya bisa masuk ke dalam hati yang bersih dan siap menerimanya. Dan ketika cahaya itu datang, seorang hamba tidak hanya merasa dekat dengan Allah, tapi merasa bahwa dirinya sepenuhnya milik Allah. Dalam dunia tasawuf, ada sebuah rahasia besar yang hanya bisa dibuka dalam keheningan, bahwa semakin hati diam, semakin terang suara Allah terdengar. Bukan suara yang masuk melalui telinga, tapi suara yang menyapa batin. Lembut, tidak membentak, namun mengguncang kesadaran. Dalam diamnya hati, terbukalah ruang untuk bahasa ilahi berbicara, dan terbuka pula pintu bagi ilham mengalir tanpa hambatan. Seorang sufi besar, Du'al-Nun Al-Mishri, pernah berkata, diam adalah ibadah tanpa kelelahan, perhiasan tanpa perhiasan, dan benteng tanpa dinding. Dalam diam, seorang hamba menciptakan ruang untuk mendengar bukan hanya dari luar, tapi dari dalam, dari suara fitrah dan ilham yang dibisikkan langsung oleh Sang Pencipta. Zikir diam atau yang dikenal dalam tarekat sebagai zikir khafi adalah bentuk penghayatan paling dalam atas kehadiran Allah. Tidak dengan lisan, melainkan dengan ruh. Tidak dengan kata-kata, melainkan dengan getaran jiwa. Pada titik ini, bahasa tak lagi penting, karena hati sudah menyatu dengan yang dicintainya. Maka itulah mengapa banyak para wali lebih banyak diam. Bukan karena kehilangan kata, tapi karena telah menemukan makna yang tak bisa dijelaskan. Diam bukan berarti pasif. Justru dalam diam, seorang sufi menjadi sangat aktif dalam menyimak isyarat ilahi. Ia peka terhadap getaran batin, terhadap rasa-rasa yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, terhadap dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak direncanakan, namun ternyata membawa berkah. Semua itu adalah bentuk komunikasi Allah dengan hamba yang telah membersihkan hatinya dari hiruk-pikuk dunia. Ilham ilahi dalam keheningan juga sering hadir sebagai peneguhan hati. Di saat manusia lain bingung, si sufi tetap tenang karena yakin bahwa dalam diamnya Allah sedang membimbing. Dalam langkahnya yang tak terdengar, ada kekuatan besar yang menuntun. Ia tidak sibuk mencari jawaban dari luar, karena tahu bahwa jawaban terbaik ditanamkan Allah di dalam dada orang-orang yang berserah. Salah satu contoh nyata adalah kisah Bahauddin Naqsabandiyah, seorang sufi besar dari Asia Tengah. Ia lebih dikenal sebagai sufi yang tidak banyak bicara, tetapi pengaruhnya luar biasa besar. Ia mengajarkan metode khafi, diam dalam zikir, dan menekankan bahwa makrifat tidak datang dari banyak berkata-kata, tetapi dari banyak mendengar dalam diam. Ia berkata, jalan kami adalah dalam keheningan. Siapa yang mengosongkan hatinya dari selain Allah, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rahasianya. Di sini kita memahami bahwa bahasa ilahi seringkali tidak hadir dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk perasaan yang mendalam, rasa tenang, rasa yakin, rasa takut yang lembut, atau dorongan hati yang suci. Semua itu adalah bentuk-bentuk halus dari petunjuk Allah yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang diam, hati yang tidak sibuk dengan dunia, dan hati yang tidak bising dengan ambisi pribadi. Ketika seseorang telah sampai pada tahap ini, ia tidak lagi menuntut keajaiban dalam bentuk luar biasa,
baginya bisa memahami isyarat Allah dalam kesederhanaan hidup pun sudah merupakan mukjizat. Ia tidak mengejar karomah, tidak mengejar penglihatan aneh, karena hatinya sudah cukup dengan cinta dan kehadiran Allah. Di titik inilah makrifat menjadi kenyataan, bukan konsep. Diam bukan akhir dari pencarian, melainkan tempat berkumpulnya segala jawaban. Disinilah ilham turun, bahasa ilahi difahami, dan cinta Allah terasa begitu dekat. Maka jalan tasawuf tidak mengajarkan kegaduhan, tapi keheningan. Tidak mengajarkan bicara, tapi mendengarkan. Tidak mengajarkan ingin dikenal, tapi mengajarkan ingin dikenal oleh Allah saja. Dan sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, bahasa dan ilham ilahi bukan monopoli para nabi atau wali. Setiap hamba yang bersungguh-sungguh menempuh jalan tasawuf, yang membersihkan hati dan menyucikan niat, berpeluang besar untuk menerima percikan cahaya itu. Dan jika cahaya itu menyapa, ia akan menuntun menuju ma'rifatullah, suatu keadaan ketika hidup tak lagi dijalani untuk mencari, melainkan untuk menyatu, untuk diam dalam cinta dan hidup dalam zikir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kudoakan semoga kita senantiasa istiqomah dalam jalannya, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.